Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selamat datang lagi buat menyaksikan materi dari kami kelompok 10 terkait perkuliahan kita yaitu kewirausahaan. Di sini materi yang akan kami berikan yaitu tentang membuat rencana bisnis. Nah, bagi teman-teman yang mau kaya, yang mau sukses, dan tanpa diperintah oleh orang lain, mari kita bersama membangun bisnis yang baik. Sebelum kami memasuki materi, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkanlah saya dan teman saya untuk memperkenalkan diri. Pertama, perkenalkan, nama saya Alifian Riza Ahmad, dan teman saya yaitu Lydia Suzana. Nah, di sini saya akan memulai presentasi kita terkait membuat rencana bisnis. Ada yang mengatakan bahwa bila Anda ingin dapat terbang, maka bergabunglah dengan angsa, bukan dengan sesama itik. Di sini saya mendapatkan pandangan baru atau perspektif baru dan memberikan pendapat saya yang dimana terkait materi kita bisnis. Jika teman-teman ingin memiliki bisnis yang sukses, jika teman-teman ingin memiliki uang banyak, kaya raya dengan usaha teman-teman sendiri, maka teman-teman harus memilih pergaulan atau circle pertemanan, lingkaran pertemanan yang dimana dapat memotivasi teman-teman itu untuk membuat bisnis, mencari mencari mentornya yang baik bagaimana, dan juga teman-teman harus memahami tentang bisnis itu sendiri dengan mencari lingkaran pertemanan yang baik dan benar. Di sini ada beberapa pertimbangan yang harus kita pertimbangkan dalam membuat bisnis itu. Seperti yang teman-teman lihat di layar, ada yang namanya pasar, persaingan, dan individu. Maksud dari pasar ini seperti apakah inspirasi kita dalam membuat bisnis itu mampu diserap pasar dan seberapa besar daya serapnya. Lalu seberapa besar lama kontinuitasnya. Kontinuitas itu seperti keberlanjutan kita dalam bisnis tersebut. Lalu terkait persaingan. Apakah inspirasi kita itu mudah dilakukan oleh orang lain? Dan juga faktor yang menentukan itu apakah akan bertahan terus? Terus apakah tren perubahannya sangat cepat? Lalu apakah Anda, mampu mengatasi kelemahan-kelemahan dari peluang yang akan kita sempurnakan? Lalu yang poin ketiga itu individu. Apakah Anda mampu membuatnya? Apakah Anda bisa memenuhi faktor-faktor yang saya sebutkan tadi? Selain kita harus mulai belajar dari tiga hal tersebut, ada faktor utama juga yang dimana itu penting banget. Itu ada faktor aku, bisnis, produk, dan pasar yang merupakan benang merahnya, teman-teman. Dan kita harus selalu memperhatikan bahwa peluang emas yang paling potensial itu berawal dari pengetahuan kita, berasal dari pengalaman kita, keahlian yang kita miliki, serta hobi yang kita sukai. Dan membangun bisnis itu tidak bisa dengan waktu yang sebentar. Itu membutuhkan waktu yang lama dan modal yang cukup besar. Karena kita membutuhkan kelengkapan bisnis tim skill agar bisa tetap eksis di pasar. Nah, masuk ke materi selanjutnya, entrepreneur. Anda mau menjadi pengusaha atau dengan bahasa kerennya entrepreneur. Di sini saya akan memberikan tanda-tanda apa aja sih yang membuktikan kalau kita itu cocok untuk menjadi entrepreneur. Yang pertama, Anda selalu menularkan ide-ide kreatif dan gagasan yang brilian untuk orang lain, teman, atau saudara. Lalu, Anda merasa lelah bekerja dan terus bekerja sehingga sudah bosan diperintah terus tentang apa yang harus Anda lakukan. Terus lalu tiba-tiba Anda melihat sesuatu yang berbeda dari teman Anda dengan dalam cara pandangnya. Lalu tingkat keingintahuan Anda sangat tinggi dalam menghadapi masalah atau suatu kejadian. Dan juga karir kita itu selalu berjalan di tempat dan kecil kemungkinannya untuk berkembang. Dan juga Anda bukanlah tipe pegawai yang selalu datang pagi gitu. Lalu juga Anda ingin membuktikan diri bahwa ada tantangan di luar sana yang lebih menarik dan lebih memacu Anda untuk berkembang. Dan juga Anda tidak ingin menjadi orang yang biasa-biasa saja tentunya. Nah, di saat kita menjadi entrepreneur ini, kapan sih kita harus menentukannya? Menentukan kita sudah bosan bekerja, lalu kita juga ingin kaya secara materi,
Lalu cita-cita dari kecil, itu merupakan cita-cita kita dari kecil atau impiannya. Lalu kita ingin hidup yang lebih bebas, tidak ada ikatan. Karena dengan kita memulai bisnis sendiri, itu menandakan bahwa itu usaha kita, kita bisa bergerak, bekerja sesuai yang kita inginkan. Gitu. Nah, di sini aku akan memberitahukan ada 4 kunci kesuksesan dalam menjadi entrepreneur yang sukses dan smart. Yang pertama, itu kita harus memiliki keberanian. Menjadi entrepreneur, kita harus berani menghadapi banyak tantangan di luar sana, terutama di pasar-pasar sana, karena persaingan itu banyak sekali. Kita harus menggunakan ide yang sangat kreatif sesuai dengan kemampuan kita. Karena saking banyaknya persaingan di luar sana, kita harus memiliki kreativitas yang membuat kita itu lebih mencolok daripada orang lain, sehingga produk yang kita berikan nantinya itu akan lebih menarik di pasaran. Dan kita juga harus memiliki keteguhan hati. Kenapa? Karena di saat berbisnis itu ada masanya kita ada di atas dan ada juga kita masanya di bawah. Jadi kita harus memiliki keteguhan hati untuk menghadapi segala rintangan tersebut. Oke, masuk ke materi selanjutnya itu strategi. Dalam membangun bisnis itu kita harus memiliki strategi yang bagus, teman-teman. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui kalau bisnis itu bukan fotokopi. Maksudnya apa ya? Di sini setiap orang, individu, itu memiliki kemampuan dan keahlian yang masing-masingnya berbeda. Jadi, kita tidak bisa mengukur kemampuan kita, kesuksesan kita dengan orang lain, karena belum tentu kita bisa mencapai kesuksesan tersebut, atau kesuksesan tersebut bisa kita capai dengan cara yang berbeda. Gitu. Lalu, dalam strategi bisnis, kita harus menguasai bisnis yang kita lakukan. Tidak boleh sembarangan, teman-teman. Dan juga kita harus paham dengan bisnis yang akan kita buat nantinya. Dan kita harus mencintainya dengan setulus hati. Karena apabila kita mengerjakan bisnis dengan setengah hati, itu menandakan bahwa kita tidak bersungguh-sungguh dalam membuat bisnis tersebut. Nah, bagaimana cara kita mencintainya itu? Bisa saja dengan hobi yang kita miliki. Karena yang namanya hobi kan pasti kita sangat suka melakukannya. Jadi, saat kita melakukan bisnis berdasarkan hobi kita, itu secara tidak langsung kita dapat mencintai bisnis kita. Lalu juga dengan keahlian yang kita miliki, dengan pengalaman-pengalaman yang telah pernah kita jalani juga, serta pengetahuan dan kebiasaan yang kita punya. Nah, di sini selanjutnya teman-teman, kita harus menemukan inspirasi untuk membuat bisnis itu. Bagaimana kita harus mengetahui inspirasi itu juga banyak sekali caranya. Menggali dan mengamati apa yang ada dalam diri kita. Lalu mengamati dan mencontoh bisnis orang lain yang dapat menjadi inspirasi bagi kita. Lalu kita juga harus mencari partner loh untuk bergabung. Dan kita juga harus membeli bisnis jika kita memiliki modal. Berarti kita bisa melakukan franchise. Lalu kita dapat meriset dan menemukan produk yang dapat kita bisniskan segera begitu. Lalu saya akan memberitahukan juga kita dapat memulai bisnis tanpa modal uang. Bagaimana caranya? Yang pertama nih, kita bisa menjual ide original kita, ide orisinil yang kita miliki kepada teman yang akan memulai bisnis atau investor. Lalu kita juga bisa menjual pengalaman kita dengan melakukan partnership. Karena memulai bisnis dengan seorang diri itu pasti bakal memiliki kesusahan yang kewalahan kan. Jadi kita dapat memberikan pengalaman kita kepada teman kita untuk melakukan partnership. Lalu jual jaringan untuk dijadikan pasar untuk produk Anda. Nah, di sini maksudnya dengan koneksi, dengan jaringan, dengan banyaknya pertemanan, ruang lingkup sosial kita itu dapat memberikan kemudahan juga untuk memulai bisnis dengan cara memasarkan produk-produk yang akan dijual. Lalu kita dapat juga menjual kreativitas kita. Dengan kreativitas yang kita miliki, menjadi orang yang bisa membangun bisnis dengan sangat kreatif dan beda dari yang lain. Lalu menjual informasi untuk modal awal bisnis Anda. Nih, ibaratnya seperti ada teman kita, ada teman Anda yang tinggalnya di daerah-daerah pesisir atau daerah pegunungan yang dimana di sana kan memiliki banyak lahan yang dapat dibangun untuk memulai bisnis seperti kebun stroberi misalnya di Solo, atau misalkan kebun teh, atau di pesisir kita dapat membuat tambak udang misalnya. Nah, dengan informasi yang kita miliki tersebut, kita dapat memberitahukan ke teman kita yang di kota yang ingin memulai suatu bisnis untuk melakukan bisnis berdasarkan informasi yang kita miliki tadi. Jadi, begitulah teman-teman, bagaimana kita mulai bisnis tanpa modal uang. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk memulai bisnis. Nah, ada yang namanya roots. Roots ini bahasa Inggrisnya atau cara.
Dan di sini teman-teman dapat melihat di layar ada buffer route, ada spin-off route, ada moonlighting route, dan the part-time job route. Nah, untuk buffer route ini, nah pertama nih ya, jika kita ingin memulai bisnis, atau Anda ingin memulai bisnis, tapi modal Anda pas-pasan, Anda itu dapat mencari orang yang bisa menjadi buffer person. Buffer person ini maksudnya sebagai pendiri utama. Dan di situ, pendiri utama tersebut dapat menjadi donatur bagi bisnis Anda. Jadi, dengan kata lain, dengan menggunakan cara buffer route ini, itu kita membantu memiliki pertolongan dari donatur atau si buffer person ini atau si pendiri utama ini agar bisnis kita stabil untuk 6 bulan atau 12 bulan ke depan. Selanjutnya teman-teman, saya yang kedua akan menjelaskan tentang spin-off route. Oke teman-teman, untuk spin-off route ini dalam bahasa Indonesianya itu pelepasan. Di sini ibaratkan sebagai tanaman yang dapat berkembang biak dengan tunas atau batang atau daun. Nah, di sini maksudnya itu saya berikan permisalan, misalkan teman-teman itu dulu bekerja di suatu perusahaan sebagai bagian marketing atau pemasaran. Nah, pada saat itu Anda sudah bosan kan ya? Sudah bosan kerjanya itu terus, tidak dapat merasakan perkembangan. Nah, saat Anda melepaskan kontrak dengan perusahaan tersebut, Anda bisa memulai bisnis Anda dengan menjadi seorang freelance, yang dimana Anda bisa dapat memasarkan barang secara bebas. Dan itu akan memberikan Anda perkembangan dan ilmu-ilmu serta pengalaman yang baru. Nah, di sana Anda dapat berkembang di seorang agen besar atau mulai dari agen kecil nanti bisa menjadi besar yang dimana memiliki tanggungannya sendiri dan Anda dapat menanggung resiko tersebut. Nah, pada cara yang ketiga itu mood lightning route. Nah, mood lightning route ini itu Anda dapat memulai bisnis tanpa mengganggu pekerjaan Anda. Dengan syaratnya yang pasti bisnisnya tidak sama dan tidak mengganggu jam kerja Anda. Anda bisa membentuk The Business Team Skill atau BTS singkatannya untuk memulai bisnis Anda sekalipun Anda masih dalam masa bekerja pada perusahaan Anda. Apa sih itu yang dimaksud dengan Business Team Skill atau BTS? Business Team Skill itu adalah suatu pernyataan skill atau kemampuan yang diperlukan untuk memulai bisnis dengan baik. Nah, skill-skill yang dapat dilakukan itu ada beberapa. Yang pertama itu leadership skill sebagai strategic thinker. Maksudnya di sini, ini adalah skill untuk memimpin dan berpikir strategis sebagai nahkoda dari bisnis yang Anda dirikan. Ini yang memiliki kemampuan kepemimpinan ini bisa saja Anda atau teman atau rekan kepercayaan Anda. Lalu yang kedua itu managerial skill sebagai motivator. Maksudnya managerial skill di sini, skill yang dapat mewujudkan visi dan misi bisnis yang Anda lakukan dari atas ke bawah, dari nol sampai berhasil di seluruh organisasi yang Anda bentuk. Dan skill ini juga bertujuan untuk mewujudkan suatu pekerjaan bisa berjalan dengan 3 aspek. Yang pertama itu kualitas, lalu ada biaya, dan waktu. Dan ketiga itu harus seimbang agar tidak terjadi pemborosan biaya, kualitas yang buruk, atau waktu yang terlalu lama. Lalu yang ketiga itu ada controller sebagai penyeimbang, dan di sini dapat melakukan pengendalian terhadap dalam berbagai fungsi yang ada pada usaha bisnis Anda. Dan yang penting controller atau pengendali ini tidak bersifat menghambat karena dia yang mengendalikan bisnis Anda kan. Jika dia merupakan penghambat itu bisnis Anda tidak akan terkendali. Dan juga controller ini harus dapat mampu menyempurnakan dan mengoptimalkan hasil dari bisnis Anda tersebut. Nah, ada beberapa jenis yang penting untuk dikendalikan, yaitu mutu, biaya, sistem, motivasi, dan bisnis. Yang keempat, skill yang harus dimiliki juga ada yang namanya spesialis. Spesialis itu kan sebagai expert, orang yang ahli, orang yang memiliki kemampuan dalam bisnis tersebut gitu. Seperti misalnya dalam restoran nih, jika Anda ingin membangun bisnis restoran, berarti kan harus ada koki. Dengan spesialis restoran pasti di koki. Lalu bengkel harus ada montir. Klinik atau rumah sakit tentu harus ada dokternya. Saat Anda mendirikan sekolah juga itu harus ada gurunya dan sebagai macam lainnya. Lalu ada seller atau lokomotif. Jadi seller di sini adalah seseorang yang memiliki skill atau kemampuan untuk daya menjualnya sangat tinggi gitu. Jadi
membantu pemasaran produk kita menjadi lebih baik lagi. Itu dia dari Moonlighting Route dan skill yang harus dimiliki untuk membentuk the business team skill. Lalu yang keempat itu ada the part-time job route. Nah, di sini tidak ada keterkaitan kontrak, yang dimana tujuan dari the part-time job route ini untuk mendapatkan pengalaman, karena kan part-time, berarti kita bekerja paruh waktu. Jadi di sini gunanya kita agar menambah pengalaman kita, agar kita nanti dapat mengembangkan bisnis kita di kemudian hari, atau kita dapat membangun bisnis kita sendiri berdasarkan pengalaman kita tadi. Nah, itu dia 4 cara memulai bisnis, teman-teman. Selanjutnya, dalam memulai bisnis itu, kita harus memiliki yang namanya persiapan. Persiapan seperti apa sih? Kita tuh harus siap untuk menghadapi banyaknya kritikan nanti di luar sana. Dan juga kita harus memiliki persiapan yang dimana ada masa-masa jenuh yang membuat kita tidak semangat lagi untuk menjalankan bisnis kita. Lalu kita juga harus bersiap untuk menerima penolakan dari pelanggan. Menghadapi keraguan. Keraguan ini akan muncul apabila biasanya nih ya, keraguan itu muncul di saat kita telah menjalankan bisnis kita. Namun pada pertengahan perjalanan kita itu, bisnis kita kok semakin menurun dan kita jadi ragu apakah bisnis ini akan berjalan ke depannya dengan baik atau tidak. Jadi kita harus bersiap untuk menghadapi hal tersebut dengan cara kita harus memiliki inovasi-inovasi baru dan kreativitas-kreativitas baru yang bersifatnya cadangan. Jadi kita dapat mempersiapkan hal tersebut dan menemukan solusinya dengan baik. Kita juga harus siap untuk menghadapi persaingan dan kita juga harus tentunya memiliki teknik bisnis dan kita harus strategis dalam membangun bisnis ini. Dan yang paling penting untuk melakukan bisnis, kita harus siap untuk beban psikologis, beban mental kita, karena dalam membuat bisnis itu tidaklah gampang, rekan-rekan. Selanjutnya, planning how to start your business, atau kita harus membuat suatu perencanaan bagaimana kita akan memulai bisnis kita. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk memulai bisnis ini kita harus memikirkan ya, kita memulai bisnisnya seperti apa. Nah, yang pertama, jika teman-teman memiliki modal yang sedikit, itu tidak masalah sama sekali, karena teman-teman bisa memulainya dari nol, yang dimana itu bisnis yang tumbuh, bisa dikatakan itu seperti bisnis yang tumbuh dari organisasi yang tidak sempurna. Maksudnya ya, teman-teman itu tidak memiliki modal yang cukup, atau teman-teman benar-benar memulai bisnisnya dari nol, membangun usaha baru banget gitu kan. Dan cara ini juga sebagian banyak wirausahawan yang memulainya dengan cara seperti ini. Karena ya modalnya cuma sedikit. Risikonya juga cukup tinggi loh, karena ini memulai bisnis baru. Sistem dan organisasi yang dibuat itu benar-benar dari awal. Sumber daya manusianya belum ada, dan karena sumber daya manusia itu belum ada, jadi kita dapat bebas memilih siapa yang akan kita ajak untuk mulai bisnis ini. Nah, produknya juga baru, belum ada royalti dari orang lain. Dan jika produk kita ini berhasil, sukses, dan itu kita dapat membuat royalti atas produk kita sendiri. Dan juga konsep bisnisnya itu berasal dari kita sendiri, atau seseorang yang mendirikan bisnis itu. Jadi dia dapat menentukan konsepnya. Dan juga kita dapat leluasa menentukan lokasi bisnis kita di mana. Lalu yang kedua, bisnis untuk dibentuk untuk tumbuh, yang dimana organisasinya itu sudah bisa berjalan dengan baik. Memulai bisnis dengan modal yang cukup akan sedikit meringankan dan mempersingkat waktu tumbuhnya. Dalam hal ini, bisnis kita itu bisa dikatakan telah memiliki BTS tadi, atau the business team skill tadi. Dan organisasi yang kita miliki, yang Anda miliki, itu minimal sudah bisa beroperasi dengan baik, sekalipun belum sempurna jalannya. Dan bisnis Anda juga mempunyai minimal organisasi seperti ada direktur, sales, marketing, administrasi, pembelian, serta operasional. Lalu yang ketiga, bisnis yang sudah bisa tumbuh, jadi dan siap untuk berkembang. Nih, ini biasanya itu bagi pebisnis ya yang memiliki modal yang banyak, itu dapat leluasa bergerak untuk memulai bisnis. Nah, sistem-sistemnya ini ada beberapa buah. Yang pertama bisa menjadi investor, lalu kita dapat membeli produk perusahaan beserta sistem-sistemnya, atau ibaratnya kita membuat franchise atau cabang, membeli atau jaringan suatu pemasaran gitu kan, jadi dapat memperluas pemasarannya. Begitulah 3 cara untuk memulai bisnis. Strategi selanjutnya untuk memulai bisnis, kita harus membentuk struktur kepemilikan dan tanggung jawab. Gunanya agar nanti bisnis kita terstruktur dan setiap bisnis kita itu ada orang yang bertanggung jawab terhadap kinerjanya, jadi tidak memberatkan kita. Nah, ada beberapa
jenis dan cara untuk membentuk struktur bisnis ini, teman-teman. Nah, cara yang pertama yaitu perorangan. Jadi maksudnya itu struktur kepengurusan yang dikuasai dan dikelola itu oleh satu orang saja. 100% kepemilikannya ada di tangan satu orang. Keuntungannya, semua kebijakan dan keuntungan itu diterima sendiri. Dan kelemahannya, pengelola yang tunggal itu cenderung tidak ada pengendali lain sebagai penyimbangnya, jadi tidak berjalan dengan kurang baik lah, gitu kan. Lalu yang kedua ada partnership. Partnership ini kerjasama, bekerja sama kita dengan orang lain. Yang dimana nanti di sini memiliki keseimbangan dalam pengendaliannya. Dan juga keuntungannya itu dibagi sesuai dengan kesepakatan dan tidak ada lagi keleluasaan dalam mewujudkan keinginan gitu. Itu kelemahannya. Lalu yang ketiga ada corporation atau bekerja sama dengan banyak orang. Nah, tentu saja dengan kita bekerja sama dengan banyak orang, itu kita dapat meringankan kinerja kita juga. Dan contohnya seperti perseroan terbatas gitu. Dan sistem ini biasanya juga sering sesuai dengan buku, sering disebut sistem stockholder karena pembagian keuntungannya disesuaikan dengan presentasi yang dimiliki atau saham-saham yang presentasi dari orang-orang yang memilikinya. Dan untuk corporation ini ada dua macam, yaitu perseroan terbatas belum go public dan perseroan terbatas sudah go public, yang biasanya kalau sudah go public di samping nama perusahaan itu ada TBK, terbuka. Setelahnya, dalam memulai bisnis, kita harus memilih kita akan melakukan bisnis yang akan memberikan produk, barang, atau jasa. Nah, dapat teman-teman perhatikan di tabel sini, produk dan jasa. Persamaannya itu, kita dapat yang kita jual, itu pelanggan akan menerima manfaat dari produk atau goods. Kalau jasa, dia akan menerima manfaat dari jasa. Misalnya seperti dokter atau montir yang membantu di bengkel atau koki yang akan memberikan makannya kepada kita. Lalu ada juga manfaat dari produk. Misalkan teman-teman membelikan skincare nih, kan lagi zaman-zamannya skincare kan, perawatan dalam masa pandemi ini. Nah, di saat teman membeli skincare kan teman-teman akan merasakan manfaat dari skincare tersebut. Ada sistem menjualnya. Sistem menjualnya juga sama kok. Kita menawarkan barang kita, memberikan harga yang sesuai dengan kualitas yang ada. Dan proses menemukan peluangnya juga sama. Nah, selanjutnya tentu pasti ada perbedaan dong. Dan perbedaannya seperti wujud. Kalau barang, goods, produk itu kan barang. Kelihatan ya, seperti misalkan buku ini. Misalnya kita menjual buku, ya ini barangnya, bukunya. Dan manfaat yang kita dapatkan, ilmu-ilmu dalam buku ini. Lalu kalau barang jasa, bukan barang. Jasa ini kan seperti saat kita menolong seseorang itu melakukan jasa. Jadi bisnis seperti bengkel, kan montir itu jasa montirnya, memperbaiki kendaraan. Kalau produk itu dapat disentuh, seperti membeli buku, teman-teman bisa merasakan ini buku ini tebalnya berapa ratus halaman, covernya bagaimana gitu. Kalau misalkan jasa belum bisa teman-teman rasakan, kecuali di saat jasanya telah diberikan, itu teman-teman dapat merasakan, oh ternyata ini jasa yang diberikan gitu. Lalu keputusan pelanggan membeli. Kalau dalam produk itu dapat berfungsi dan bermanfaat. Kalau misalkan jasa, keputusan pelanggan membeli itu kita dapat memberikan reputasi kepada usaha kita, bisnis kita. Misalkan dalam bengkel nih, kamu itu bengkel-bengkel motor, terutama motor-motor balap ya, di saat banyak orang yang ingin perbaiki motor balapnya di bengkel Anda, itu menandakan dan bengkel Anda kinerja bagus, itu akan memberikan reputasi yang baik pada bengkel Anda sendiri. Begitu mengenai pemilihan produk dan jasa. Itu dia persamaan dan perbedaannya, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman, kita harus memiliki taktik. Nah, taktik ini ada 4 macam. Konsep, lokasi, mentor, dan partner. Untuk konsep itu sendiri, teman-teman harus menentukan nih, bisnis apa sih yang akan teman-teman buat? Konsepnya seperti apa? Pemasarannya seperti apa? Terus juga bentukannya seperti apa? Mau menjual produk atau jasa? Lalu lokasi. Untuk lokasi, teman-teman harus memilih lokasi yang strategis. Lalu, selanjutnya, teman-teman harus memilih mentor yang baik. Mentor yang baik ini merupakan orang yang akan memberikan panduan terhadap teman-teman untuk memulai bisnisnya. Jadi, teman-teman tidak akan kewalahan. Lalu ada partner. Nah, teman-teman, untuk memulai bisnis, alangkah lebih baik sekali kalau teman-teman memiliki partner untuk bekerja sama. Dalam pemilihan partner ini, teman-teman harus menentukan orang yang kepercayaan, orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tanggung jawab yang akan diberikan. Jadi, nanti bisnis kita tidak kacau. Nah, selanjutnya,
strategi memasuki pasar. Strategi memasuki pasar ini ada dua loh. Kita bisa memilih pasar yang masih kosong atau pasar yang sudah terisi. Untuk pasar yang masih kosong ini, teman-teman dapat memiliki kesempatan besar untuk memulai bisnis teman-teman untuk mengembangkannya agar menjadi patokan, agar dapat menjadi yang lebih menarik gitu. Karena teman-teman kan baru dan persaingannya sangat tipis sekali. Nah, untuk pasar yang kedua, pasar yang sudah terisi, itu banyak sekali saingannya yang pasti. Dan teman-teman di situ juga sebenarnya dapat memberikan inspirasi juga bagi teman-teman. Misalkan teman-teman lihat bisnis di kantor sebelah, wah kayak gini ternyata bisnisnya berjalan. Dan teman-teman dapat melihat apa sih kelemahannya, dan teman-teman dapat membuat kelebihan dari kelemahan bisnis tersebut. Itu dia dua pasar yang dapat kita lakukan untuk strategi memasuki pasar. Baiklah, selanjutnya masuk kepada aspek hukum dan legalitas. Untuk memutuskan suatu usaha, mungkin lebih mudah, tetapi bila konsekuensinya tidak diperhitungkan, maka akan menuai risiko yang lebih besar. Agar bisnis Anda tumbuh dan berkembang untuk jangka waktu yang lama, maka mutlak bisnis Anda harus disahkan oleh pihak yang berwenang, dilegalisasi, dan mendapatkan izin dari pemerintah. Hal ini dimaksud agar merek, nama, logo, atau identitas perusahaan juga dilindungi dari pengambil alihan oleh pesaing yang baru. Selanjutnya, mengenal aspek pemilikan usaha. Yang pertama, kepemilikan tunggal. Ciri-cirinya yaitu ingin berbisnis di rumah. Yang kedua, hanya sekedar berbisnis. Tidak ingin mempunyai laba yang besar dan ingin belajar berbisnis terlebih dahulu. Keuntungannya, administrasinya lebih ringan. Yang kedua, lebih fleksibel dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, mudah untuk dihentikan atau dilanjutkan ke jenis pemilikan lainnya. Yang keempat, keuntungan usaha menjadi milik sendiri. Kerugiannya, sulit untuk menjadi perusahaan yang besar karena mengandalkan kekuatan individu. Yang kedua, nama bisnis bisa dicuri oleh orang lain karena tidak berkekuatan hukum. Yang ketiga, tidak bisa menjalin hubungan dengan perusahaan yang berskala besar, multinasional lainnya. Yang keempat, tidak bisa melakukan ekspor atau impor produk, kecuali melalui perusahaan lain. Yang kelima, risiko kegagalan ditanggung sendiri. Yang keenam, tidak ada kontrol atas kendali keputusan yang Anda lakukan karena Anda yang memanajemen itu sendiri. Selanjutnya, persekutuan. Ciri-cirinya, pemiliknya lebih dari satu orang. Yang kedua, sumber investasi bersifat pribadi berdasarkan persekutuan. Yang ketiga, tanggung jawab pribadi dan tidak terbatas. Yang keempat, manajemen sesuai perjanjian. Yang kelima, kontinuitas usaha bisa berakhir karena kematian pemilik atau keputusan dari sekutu. Keuntungannya, ada tempat untuk bertukar pikiran. Yang kedua, bisa menjadi pengontrol pekerjaan. Yang ketiga, berbagi risiko kerugian. Yang keempat, saling melengkapi dengan keahlian yang memadai. Yang kelima, saling belajar satu sama lain. Kerugiannya, harus saling memahami. Yang kedua, saling menjadi masalah keuangan, baik saat belum ada keuntungan maupun sudah ada keuntungan yang memuaskan. Yang ketiga, pembagian beban kerja sering menjadi masalah. Yang keempat, rasa keinginan untuk menjadi pemimpin itu suka terjadi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu badan hukum dengan limit corporation atau perseroan terbatas. Ciri-cirinya, yang pertama, struktur kepemilikannya diwakili oleh besarnya setoran modal atau nilai saham. Yang kedua, jumlah pemegang saham tidak terbatas. Yang ketiga, pemegang saham bisa perorangan atau badan hukum, pemerintah, dan lain-lain. Yang keempat, kontinuitas pemilikan usaha didasarkan sesuai dengan anggaran dasar, bisa bersifat abadi atau bisa dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, pertanggungjawabannya sesuai dengan jumlah saham atau yang diinvestasikan. Yang keenam, disahkan oleh notaris untuk mengesahkan badan hukumnya. Keuntungan dari badan hukum ini, yang pertama, yaitu punya kredibilitas yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga klien atau konsumen lebih cenderung memilih perusahaan yang berbadan hukum dibanding perusahaan yang tidak berbadan hukum. Yang kedua, punya waktu usaha yang lebih lama. Yang ketiga, tanggung jawabnya jelas antara pemilik dan pengelola usaha. Yang keempat, bisa berhubungan dengan perusahaan asing dari luar negeri. Yang kelima, tidak khawatir bila bisnisnya akan menjadi besar. Yang keenam, bisa mendapatkan kredit dari bank. Yang ketujuh, lebih mudah mencari investor. Yang kedelapan, karyawan merasa aman dalam bekerja karena ada sistem yang jelas dan sah. Kerugian dari sistem ini yaitu membutuhkan biaya administrasi yang lebih besar. Yang kedua, lebih banyak pekerjaan administrasinya. Yang ketiga, ada biaya pajak atas pendapatan perusahaan dan secara pribadi pemiliknya. Yang keempat,
Bila Anda belum siap, maka bisnis badan hukum membutuhkan uang cukup besar untuk membuatnya. Hal-hal apa saja yang harus dilakukan menurut hukum? Yang pertama, pelajari dan analisa bentuk hukum dari organisasi perusahaan saat bisnis beroperasi. Yang kedua, mempelajari aspek-aspek perburuhan dan aturan-aturan tentang perburuhan agar tidak terjadi hal-hal yang menghambat operasional bisnis Anda. Yang ketiga, mempelajari peraturan-peraturan pemerintah atau lingkungan yang berlaku di tempat usaha Anda. Yang keempat, mempelajari dan merencanakan siapakah pelaksana bisnis Anda. Yang kelima, mempelajari bagaimana hal-hal yang dibutuhkan dalam pendirian perusahaan. Misalnya, akte pendirian, izin, prosedur, pendirian usaha, perpajakan, domisili perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk kepada aspek legalitas perizinan usaha untuk badan hukum. Langkah-langkah yang perlu kita ketahui untuk mendirikan usaha berbadan hukum antara lain, yang pertama, buatlah surat izin usaha terlebih dahulu. Yang kedua, melakukan setoran modal. Yang ketiga, membuat nama perusahaan, logo, dan merek. Yang keempat, membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kelima, mendaftarkan dan mengesahkan perusahaan Anda ke departemen terkait. Selanjutnya, untuk mendirikan perusahaan, diperlukan visi dan misi. Perbedaan antara wirausahaan sukses dan wirausahaan yang gagal adalah mereka belum mempunyai visi dan misi yang jelas. Orang yang berhasil itu telah mengetahui dengan pasti apa yang diinginkan atau apa yang telah dicapainya. Jadi, setiap orang membutuhkan visi dan misi untuk meraih tujuan dan keinginannya. Jadi, apakah itu visi? Visi adalah sebuah tujuan, keinginan, atau angan-angan masa depan perusahaan yang Anda bangun, pilih, dan besarkan pada suatu saat nanti. Untuk itu, visi yang ideal harus bersifat sederhana, bisa terukur, terjangkau, mempunyai alasan, ambisius, periode waktu, bersifat strategis, ada kejelasan hubungan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang akan datang. Perspektif kondisi Anda saat ini ke masa mendatang, lalu terakhir komunikatif. Selanjutnya, lalu apa itu misi? Misi adalah bagaimana cara Anda mewujudkan visi Anda. Atau visi adalah suatu usaha, pemikiran, langkah-langkah secara formal untuk mewujudkan sebuah misi. Artinya, tindakan untuk memperjelas apa yang dikehendaki oleh pemilik perusahaan dan menjadi pegangan untuk menjalankan usaha sekarang menuju masa yang akan datang hingga visi itu terwujudkan. Lalu bagaimana cara membuat misi yang efektif dan elemen-elemennya? Pertama, menyatakan kiat dan usaha untuk mewujudkan visi. Yang kedua, ada nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam sebuah misi organisasi. Yang ketiga, menyatakan segmen pasar dan pelanggan dan tujuan pelanggan. Lalu mengandung pernyataan tentang produk atau jasa yang dimasuki atau dijualnya. Selanjutnya, keyakinan yang kuat, asumsi-asumsinya, dan budaya kerja dengan orientasi mutu. Terakhir, pernyataan strategis jangka panjang dan jangka pendek. Adapun misi lebih efektif bila bersifat ringkas dan jelas, unik, fleksibel, bisa membantu untuk mengambil keputusan, budaya perusahaan, dan memberikan inspirasi. Lalu selanjutnya masuk kepada peran kepemimpinan dan manajemen dalam merumuskan visi dan misi. Kepemimpinan mempunyai peran yang sangat sentral dan penting dalam merumuskan sebuah usaha. Karena seorang pemimpin itu sendirilah yang merumuskan visi, misi, strategi, dan nilai perusahaan. Sedangkan manajemen yang dipimpin oleh manajer yang membuat perencanaan, program, taktik, kendali, dan pembuatan anggaran untuk mewujudkan visi dan misi, strategi, dan nilai perusahaan yang telah ditetapkan oleh pemimpin. Lalu, bagaimanakah langkah menyusun visi dan misi? Yang pertama, melakukan riset, baik ke industri maupun ke pasar. Yang kedua, melakukan wawancara mengenai kebutuhan yang ada tetapi belum dipenuhi angan-angannya, serta harapan dari pasar untuk menentukan sebuah strategi. Yang ketiga, mengumpulkan data pasar. Yang keempat, membuat susunan data tersebut untuk dirumuskan dengan mencari tren dan unsur pembedanya. Dan yang dimaksud di sini adalah budaya, bagaimana budaya yang diterapkan di pasar tersebut. Lalu selanjutnya merumuskan visi dan misinya, mengkomunikasikan ke anggota organisasi melalui seminar, workshop, presentasi, rapat, dan lain-lain. Dan melakukan perbaikan visi dan misi berdasarkan saran dan kritik dari anggota. Lalu yang terakhir, harus memperhatikan aspek analisa SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threat. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga teman-teman semua dapat manfaat. Dan semoga teman-teman juga dapat termotivasi untuk memulai bisnisnya dan memulai usahanya. Sekian dari saya dan teman saya Lydia Suzana.
Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.